Jadi begini, kita kembali kepada informasi dari Al-Quran itu sendiri. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya wa idza sawaituhu, dan ketika aku sudah sempurnakan bentukmu sebagai manusia. Artinya sempurna bentuk manusia itu Allah yang menggambar, al-musawwiru yusawwiru fil arham, di dalam rahim kita digambar oleh Tuhan, bentuk tangan giginya 5, mata, telinga, rambut, mulut, kaki, tangan, kelamin itu sudah sempurna. Nah, yaitu pada usia janin, dalam usia 4 bulan, baru wa nafakhtu fihi mir ruhi, baru kutiupkan dari rohku. Yang jadi pertanyaan, ketika janin itu, embrio di dalam perut ibu itu bertumbuh enggak? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan bertumbuh enggak? Bertumbuh. Hidup enggak? Hidup. Tapi bukan roh. Bukan roh basyariyah, bukan roh ketuhanan. Ruhnya roh hayawaniyah. Binatang juga hidup, bisa makan, bisa kencing, bisa kawin. Tapi ada roh Allah enggak ada, dia hanya kehidupan saja. Ya, itu bedanya. Jadi sehingga akhirnya bahwa manusia itu, kehidupan manusia bukan seperti binatang. Kehidupan binatang hanya makan, minum, tetapi ada ruh, ada kehidupan yang disebut ruhul basyariyah, ruh hayawan, ruh insaniyah. Di situ ada rasa, ada logika, ada hati dan sebagainya, pandai berpikir dan seterusnya, berpengetahuan. Artinya begini, sekalipun memang manusia itu kalau dari fisiknya lebih lemah daripada binatang. Anda dengan gajah bisa enggak Anda panco sama gajah? Panco itu apa namanya itu? Bisa ngaling gajah? Anda bisa ngangkat kayu sebesar itu melawan gajah? Nggak bisa, masih kuat gajah. Dari sisi fisik manusia paling lemah. Pernah melihat cecak enggak? Jatuh dari piang, dari suhunan, prak, jatuh. Buntutnya putus enggak? Setelah itu dia bisa lari enggak? Coba sekarang bayangkan Anda jatuh dari genteng, bisa lari? Manusia lebih lemah dari cecak. Banyak enggak orang yang usia 50 tahun masih belum punya rumah? Tapi semua burung punya rumah. Mana yang hebat? Kita baru sekelompok, satu tim saja, itu ada orang yang aneh-aneh bikin masalah, membuat kita bertengkar, membangun kerukunan sesama kita, gotong royong, bikin musola. Ya ada yang bantu, ada yang tidak. Ya, kita saling bermusuhan. Kalau kita lagi benci orang, tidak bertegur sapa, betul enggak? Sering buang muka. Bayangkan kehidupan sosial, semut dari ujung sana sampai ujung sana, ketika bertemu bersalaman semua, betul enggak? Iya kan? Iya kan? Akan tetapi sekalipun semua burung itu bisa bikin rumah, tapi dari zaman dulu sampai sekarang ya rumahnya tidak pernah berubah.
Betul nggak? Burung manyar ya rumahnya begitu. Tapi kita manusia setiap era, setiap orde rumah kita berganti-ganti. Sampai sekarang lagi terkenal rumah apa? Rumah minimalis ya. Iya. Bentuk jendela namanya lako, ada yang dibuka dari bawah, ada yang dari atas, ada dari samping, ada yang lako, macam-macam lah. Ada yang pakai elektronik, itu tirainya buka sendiri. Ya, manusia terus berkembang. Kan dari situ ada potensi ruh. Nah, jadi kalau sekedar hidup sih, manusia hidup, binatang juga hidup, sama hidup dalam artian nyawa mah. Tapi ruhullah itu berbeda. Makanya kalau manusia punya pertanggungjawaban. Karena kenapa? Jadi dengan adanya roh itu, manusia berarti itu menjadi posisi di tengah. Kerohanian yang ada pada malaikat juga ada pada manusia. Kebinatangan yang ada pada anjing, kambing, babi, kerbau itu juga ada pada manusia. Jadi manusia bukan malaikat, manusia bukan binatang, tapi campuran antara malaikat dan binatang. Jadi ketika manusia itu berbuat kemuliaan, tentu dengan susah payah dia melawan nafsunya, melawan kebinatangannya, maka dia menjadi lebih mulia dari malaikat. Tetapi ketika dia berbuat jahat, melacur, membunuh, menipu dan sebagainya, dia merendahkan kemalaikatannya ke tingkatan kebinatangan. Maka ulaika kal an'am balhum adallu, mereka seperti binatang, bahkan lebih jahat daripada binatang, karena dia merendahkan kemanusiaannya. Saya kira itu Al-Quran begitu jelas. Jadi, nah lalu yang dimaksud dan dipertanyakan adalah seperti apa roh yang kita itu. Allah menutup kita kulir ruhu min amri rabbi. Yang penting kita hanya indikatornya saja. Selagi kita masih berpikir, selagi kita bisa mengerti yang cantik dan yang jelek, mengerti yang benar dan yang salah, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Berarti kita di sini ada ruh di dalam diri kita. Tetapi seperti apa? Sesungguhnya banyak sekali di dalam diri kita, bukan hanya ruh. Sampai virus corona saja nggak bisa kelihatan mata kok. Hanya menggunakan mikroskop yang super, yang elektronik, sampai kepada di dalam sel-sel darah merah yang namanya eosinofil, namanya basofil, gak kelihatan mata. Mikroskop biasa nggak bisa melihatnya, tapi itu ada dan menentukan kehidupan kita. Dan roh itu sudah masuknya elementer ya, nah yang tidak bermassa. Artinya hanya gejala-gejalanya saja yang kita ketahui. Perlu diketahui, sekalipun ilmu jiwa, psikologi, ilmu jiwa, sampai sekarang ilmu jiwa tidak bisa mendefinisikan jiwa. Jadi ilmu jiwa itu ilmu hanya mempelajari gejala-gejala jiwa. Roh juga sama, ilmu ruhaniyat itu ya tidak bisa melihat rohnya, tidak bisa mendefinisikan roh. Tapi ilmu-ilmu rohani adalah hanya mempelajari gejala-gejala roh yang ada pada diri kita. Karena itu min amri rabbi yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Buktinya ketika roh kita hilang, ya, kemana kita hilang, tapi roh binatangnya ada. Kita telanjang, ya kan, nggak mandi-mandi di pinggir jalan. Orang apa namanya tuh? Orang gila. Ada yang hormat nggak? Sudah sama dengan binatang. Iya. Kemanusiaannya hilang, tidak ada yang menyapa, orang menghindar semuanya kok. Iya. Dan berbahaya, merusak rumah orang, mengganggu orang, menari-nari di tengah jalan sendiri.
seperti binatang. Ya karena apa? Kemanusiaan sudah hilang. Ya, kadang-kadang bukan kesadaran yang hilang, kemanusiaan di hatinya hilang, otaknya jalan, masih sadar, masih bisa menghitung-hitung, tapi sudah tidak punya kemanusiaan, kejam, jahat, membunuh orang tiap hari, melacur tiap hari, merampok tiap hari. Ada kan? Itu kan berkelas-berkelas semuanya. Nah, itulah kerohanian kita lah yang membimbing kita. Maka artinya bahwa karena kita ada di dalam diri kita ada ruh dari Tuhan, min ruhi, maka apapun yang kita lakukan dimonitor, diketahui oleh Allah semuanya. Ini ibaratnya kayak chip. Ya, kita ambil ikan hiu, ikan paus di laut, kita pasang chipnya di tubuhnya, ya, kita lepas lagi. Itu bisa kita pantau dia sekarang ada di mana, ya, keadaannya dia itu sakit atau sehat, ya, geraknya kemana. Saya kira tidak persis seperti itu, tapi kurang lebih untuk memahami kenapa Allah alimum bidatis sudur. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma kuntum tu'linun. Yang kau nyatakan, yang kau sembunyikan, Allah semuanya tahu. Karena di situ adalah roh Tuhan juga. Jadi kita ini sebetulnya adalah ibaratnya bagi orang sufi seperti satu pohon. Kita ini merupakan ranting dari satu pohon. Ranting itu patah lalu dia terbawa angin kemana-mana, ya, berterbangan. Itulah kita posisinya sebagai satu ranting yang dipatahkan dari pohonnya. Tapi nanti suatu ketika kita akan kembali ke pohon tadi itu. Kalau sudah kembali, makanya kita ini kalau mati disebutnya kita kembali. Kepada kembalinya ke pohon asli. Makanya kalau orang itu mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sebegitulah kira-kira. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa